jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Yang kompak, jangan ingin dilakukan, lupakan. Sekali lagi, perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlu tidak? Kalau ingat kebaikan, jadi bahagia atau jadi kesel? Jangan, nggak usah diingat-ingat. Allah ingat kok. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Jawab. Mau ngapain nyebut-nyebut kebaikan? Dengerin nih, aki-aki, bapak-bapak dengerin ya. Ini ilmiah nih, diam ya. Bu, tolong jawab dengan jujur. Kalau suami ibu berkata begini, apa yang ibu rasakan? Hei istriku, saya nih suamimu. Saya yang membanting-banting tulang, memeras-meras demi kalian. Ini rumah saya yang beli, saya yang nyicil. Kalian pergi ke sana sini pakai kendaraan, siapa yang nyiapin? Saya tahu. Yang ngebensinin, yang ngisi kartu buat saya. Kalian makan sampai kenyang jajan, saya yang nyiapin. Itu dempul. Hah? Siapa yang ke toko besi? Saya. Bu, suami pamer jasa, apa yang ibu rasakan? Bahagia atau enek, Bu? Dengerin lelaki, jangan suka pamer kebaikan. Yang dengar itu enek, betul kan Bu? Kalau suami pamer kebaikan, ibu jadi tambah sayang atau jadi sebel? Yang jelas sebel, Pak. Jelas? Sama, mau jadi pejabat, jadi siapapun, kalau udah pamer kebaikan, yang mendengar itu enek dan jadi dah lupakan. Jelas bapak-bapak? Jadi Bu, kalau suami pamer kebaikan, ibu jadi enek dan justru itu juga yang kami rasakan, Bu. Ibu teh capek, Pak. Ibu tuh di rumah nyawanya. Ini tuh naik in GERD sejenis gitu. Ibu, nggak boleh. Apalagi ke anak-anak, nggak boleh. Ini ibumu, nak. Ibu yang hamil. Ibu yang melahirkan kalian. Apalagi kamu nih sungsang. Ibu yang menyusui. Ibu, nggak boleh. Mungkin anak-anak mikir, siapa yang nyuruh ya deh? Serius. Ibu, nggak boleh. Nggak boleh. Bu, ibu, Bapak juga kalau punya anak bukan investasi. Anak adalah ladang amal soleh kita. Jangan berbuat baik ke anak supaya anak berbuat baik ke kita. Enggak boleh. Kita ngurus anak, ngedidik anak adalah ibadah kita. Kita harus siap, anak-anak tidak akan selamanya ingat ke kita. Benar? Punya anak laki-laki, sekolahkan, didik, ngutang sana, ngutang sini. Udah gede, nikah, kerja, tebak. Gaji pertama buat siapa? Buat istrinya. Gak usah rewel kita. Kita juga dulu gitu, ya kan? Punya anak perempuan, dijaga habis-habisan, siang malam didoain habis-habisan, nikah di bawah siapa? Qadarullah saya anaknya 11, Pak. Jadi ngalamin sekali ini. Sudah. Anak kalau sudah nikah, sudah. Kita doakan yang terbaik, kita berikan yang terbaik. Gak usah nunggu-nunggu. Jangan nunggu di telepon, sedih nanti. Kan? Jangan nunggu dibawakan hadiah. Dah. Kita aja yang bawakan.
Jangan nunggu disapa, kita aja yang nyapa. Mereka sibuk. Mereka menata keluarganya, ya kan? Kita juga dulu begitu kan? Beda memang kalau udah tua makin kerasa ya. Mana ini? Gak usah ditunggu. Itu melukai hati sendiri. Mendingan doakan aja. Supaya kesibukannya jadi amal soleh. Di kantor saya gak ada yang ingat ke saya. Emang perlu ingat sama bapak? Udah pensiun, udah selesai. Babaknya udah beda. Ya, jangan nyusah-nyusahin diri. Ngarep-ngarep orang lain tahu. Ngarep-ngarep orang lain menghargai. Kita ngebangun masjid, kita gak kepilih jadi DKM. Ya gak apa-apa. Kenapa harus jadi DKM seumur hidup? Nah, ibu bikin pengajian, lama-lama pengajiannya pada pindah ke tempat pengajian yang lain. Ya udah, yang penting orang jadi solehah. Kenapa harus ngaji di kita terus? Shh. Siapa itu? Kalau bikin majelis taklim sing ikhlas. Tujuan bikin majelis taklim itu supaya orang dekat dengan Allah, bukan dekat dengan kita. Apa nih mencurigakan gini pada ngejawab? Ya udahlah terserah. Saya nggak mau ikut campur. Pokoknya kalau di majelis taklim berantem pasti bukan nyari keridhaan Allah tuh. Tapi cari kepentingan pribadi. Nggak boleh berantem-beranteman kayak anak kecil aja. Ya. Kalau orang nyari ridho Allah, mau ngapain berantem sama saudaraan? Pasti menuhankan nafsu. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.